Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Putra, dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gametogenesis. Yang pertama itu adalah spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki, tepatnya pada tubulus seminiferus di testis. Proses ini menghasilkan 4 sel fungsional yang haploid dengan gonosom X dan Y. Hal ini disebabkan oleh proses meiosis-nya yang simetris. Selain itu, spermatogenesis terjadi setelah laki-laki mengalami pubertas, ditandai dengan mimpi basah, dan hormon yang bekerja adalah FSH dan LH. Berbeda dengan oogenesis, spermatogenesis menghasilkan spermatozoa yang nukleusnya terkondensasi atau dimampatkan. Spermatogenesis ini terjadi selama kurang lebih 74 hari. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis pada manusia. 1. Spermatogenium menjadi spermatosit primer, langsung menjadi spermatosit sekunder, dan menjadi spermatid, yang terakhir menjadi spermatozoa. 1. Spermatogenium adalah tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terdiri dari 46 kromosom bersifat 2N atau diploid, atau kromosom berpasangan. 2. Spermatosit primer adalah hasil mitosis dari spermatogenium. Pada proses ini tidak terjadi pembelahan, melainkan pendewasaan. Spermatosit primer terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Spermatid merupakan hasil meiosis 2 dan dari spermatosit sekunder. Spermatid terdiri dari 23 kromosom yang bersifat N. Spermatozoa merupakan diferensi atau perubahan bentuk dari spermatid. Spermatid berubah menjadi sperma yang memiliki bagian-bagian seperti kepala, leher, dan ekor. Sperma terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N. Kalau oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi pada organ reproduksi perempuan, lebih tepatnya ovarium. Proses ini menghasilkan 1 sel fungsional atau oosit dan 3 badan polar atau polosit yang semuanya haploid. Perbedaan ukuran sel anakan ini disebabkan oleh meiosisnya asimetris. Sel anakan ini disebabkan oleh meiosis asimetris. Gonosom pada ovum adalah X. Oogenesis terjadi sejak embrio dan terus berlanjut hingga folikel telur atau oosis primer. Habis itu, saat menopause, oogenesis juga dapat terhenti sesaat akibat kehamilan atau gestasi. Hormon yang bekerja pada oogenesis adalah FSH dan LH. Ovum yang tidak mengalami kondensasi nukleus seperti spermatozoa.
Proses pembentukan oogenesis pada manusia. Pertama, oogenium menjadi oosit primer dan menjadi oosit sekunder dan sel polosit. Terus menjadi ootit dan 3 sel polosit. Dan terakhir menjadi ovum. 1. Oogenium adalah tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh ovarium. Oogenium terdiri dari 46 kromosom bersifat 2N. 2. Oosit primer adalah hasil mitosis dari oogenium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan melainkan pendewasaan. Oosit primer terdiri dari 46 kromosom dan bersifat 2N. Oosit sekunder dan polosit adalah hasil meiosis 1 dari oosit primer. Oosit sekunder dan polosit terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N. Ootit dan 3 sel polosit adalah hasil meiosis 2 dan dari oosit sekunder dan polosit. Ootit dan 3 sel polosit terdiri dari 23 kromosom yang bersifat N. Yang terakhir, ovum merupakan diferensiasi atau perubahan bentuk dari ootit. Ovum terdiri dari 23 kromosom dan bersifat N atau haploid dan merupakan tahap sperma yang telah matang. Yang saat itu mengalami musim dingin, mengalami peningkatan yang cukup drastis karena kemunculan virus ini pertama kali di Wuhan dan pada saat itu musim dingin. Jadi virus ini berkembang secara cepat. Namun belum ada data yang pasti tentang ini. Data virus ini tergolong masih sedikit karena virus ini dibilang baru. Kita harap saja semoga wabah virus ini akan berakhir.